Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam Pak De. Waduh, mohon maaf Pak De, malam-malam gini saya mengganggu waktu istirahatnya Pak De. Nggak apa-apa Pak Nurdin. Sedang santai juga ini. Terima kasih Pak De. Sama-sama Pak Nurdin. Saya mohon maaf tadi karena sewaktu Pak Nurdin menjumpai saya di sekolah, saya sedang mengerjakan sesuatu hal yang harus segera saya selesaikan. Jadi saya mohon maaf. Iya Pak De, nggak apa-apa. Lagian mungkin akan lebih terasa nyaman ya kalau bincang-bincangnya pada saat yang memang tidak ada kegiatan dan waktu senggang seperti ini Pak De. Saya juga minta maaf loh Pak De karena hujan di tempat saya deras Pak De, jadi saya belum bisa silaturahim langsung ke rumah Pak Ade nih, mungkin hanya bisa melakukan panggilan lewat telepon saja Pak De. Kalau Pak De berkenan, pengen bincang-bincang saya Pak De. Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau belum bisa berjumpa secara langsung, mungkin via telepon juga tidak apa-apa. Yang penting semuanya merasa nyaman Pak Nurdin. Ya siap Pak De, terima kasih banyak Pak De. Sama-sama Pak. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Nurdin? Kok kelihatannya ada yang begitu penting? Dan saya perhatikan beberapa waktu terakhir ini Pak Nurdin terlihat tidak tenang seperti biasanya. Apakah ada hal-hal yang mengganggu pikiran Bapak? Waduh, saya jadi malu Pak De. Emang kelihatan ya Pak De kalau saya lagi ada masalah ya? Ya kelihatan juga lah Pak. Tapi kalau ada yang ingin Pak Nurdin ceritakan, apa yang mengganjal dalam pikiran, silakan. Saya bersedia menjadi pendengar. Siap Pak De, terima kasih banyak Pak De sebelumnya Pak De. Siap-siap Pak Nurdin. Tapi kalau boleh tahu, saya kira-kira apa ya nanti Bapak Nurdin harapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini? Gini Pak De. Pak De kan tahu nih, sudah beberapa lama ini saya mendampingi anak-anak dalam kegiatan OSIS. Namun akhir-akhir ini saya kok merasakan ada yang berbeda ya dengan kepengurusan OSIS yang baru saja dilantik kemarin. Saya ngerasa anak-anak OSIS ini yang sekarang ini kreativitasnya, keaktifannya berbeda jika dibandingkan dengan kepengurusan-kepengurusan yang sudah lalu-lalu, Pak. Padahal menurut saya sih mereka yang tahun ini juga sudah saya lakukan prosedur yang sama seperti sebelum-sebelumnya dalam penyeleksian, mulai dari seleksi bakal calon, kemudian menyeleksi kepengurusan sampai kepada memberikan pembekalan begitu Pak. Saya rasa penjaringan dan kaderisasinya itu sudah saya lakukan sesuai dengan SOP yang sudah saya jalankan seperti tahun-tahun sebelumnya begitu, atau seperti pengurusan-pengurusan sebelumnya. Tapi kok yang sekarang ini rasanya kok agak aneh ya. Jadi saya ingin cerita-cerita sama Pak Ade, mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini ya saya berharaplah bisa menemukan pencerahan atau penguatan dari perbincangan ini Pak Ade. Oh begitu, iyalah mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Nurdin sendiri nih, kira-kira yang menjadi pemicunya apa ya tuh Pak? Kalau saya sih Pak Ade sempat terpikir apa memang tingkat kemampuan anak-anak yang sekarang ini memang berbeda ya sama kemampuan anak-anak yang tahun-tahun sebelumnya Pak. Jadi kalau boleh saya katakan sederhananya, mereka memang tidak sebaik seperti yang sebelumnya gitu Pak De. Begitu. Kenapa Bapak bisa memberikan penilaian seperti itu? Padahal kan anak-anak sudah diseleksi.
sedemikian rupa. Sehingga Mm-mm. mereka kan sudah merupakan anak-anak pilihan kita, Pak. Benar juga sih, Pak. Mereka sudah saya seleksi dengan prosedur yang ya sesuai dengan standar yang seharusnya begitu kan. Atau kalau saya boleh jujur sih, Pak, apa mungkin karena saya sudah mulai merasa jenuh ya, Pak, ya? Jadi, dari tahun sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya kegiatan yang saya lakukan sama begitu, mendampingi mereka dengan program-program kerja yang sama, aktivitas-aktivitas yang sama, eee, kemudian kan pengurusnya kan yang tahun ini nih sebagian ada yang pengurus dari sebelumnya, artinya mereka juga sudah melakukan dan mendapatkan hal yang sama di tahun sebelumnya begitu, Pak. Atau mungkin itu ya, Pak, ya? Oh, bisa saja, Pak. Tapi menurut Pak Nurudin, apakah itu yang jadi pemicunya? Kalau ya, apakah sekarang ada ide-ide baru dari Bapak agar gimana ya, kesan itu bisa diatasi, Pak? Mmm, sempat terpikir sih kayak gitu, Pak. Jadi tentang ide-ide baru untuk melakukan perubahan-perubahan biar, ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, tapi saya kok ngerasa nggak yakin ya kalau itu akan berhasil, Pak. Nah, kira-kira ide-ide yang bisa memberikan perubahan itu seperti apa, Pak? Ini dia salah satu ide yang terfikir itu, ya seperti dengan melakukan kegiatan-kegiatan penyegaran begitu Kak, Pak, terkait dengan, kecakapan dan kemampuan organisasi atau kepemimpinan begitu, terlebih ya ini khusus untuk saya mungkin ya, juga untuk anak-anak gitu, Pak. Wah, itu ide yang brilian tuh Pak Nurdin. Eh, untuk kegiatan penyegarannya yang seperti apa itu Pak kira-kira Pak? Kalau untuk saya pribadi sih mungkin saya akan mencoba melakukan apa, peningkatan kecakapan saya dalam hal leadership, bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan kepemimpinan atau terkait dengan kecakapan organisasi ini, Pak. Nah, di situ kan nanti saya dapat, pengalaman tuh. Kemudian mungkin pengalaman itu nanti bisa saya gunakan untuk, berbagi dengan anak-anak dan ya mudah-mudahan dengan begitu bisa menjadi inspirasi ya bagi mereka ya, Pak, ya. Wah, luar biasa tuh Pak Nurdin. Itu pasti akan menjadi hal yang terasa menyenangkan Mhm dan mhm. menjadi motivasi tersendiri. Kemudian hal lain apa lagi yang kira-kira bisa Bapak lakukan untuk mendukung ide Bapak tersebut? Yang masih terkait dengan peningkatan kemampuan leadership saya sih saya rasa, saya bisa melakukan lebih banyak lagi literasi, kemudian mencari video-video inspirasi atau motivasi yang terkait dengan leadership ini dan kepemimpinan ini dari beberapa media lah begitu, atau mungkin nanti saya juga bisa sharing dengan, beberapa rekan-rekan yang mungkin memiliki pengalaman yang sama mungkin Pak, begitu Pak. Bagus itu Pak Nurdin. Itu pasti akan menjadi pembaharuan yang sangat baik ke depan. Iya. Eh, Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ada juga ide yang Bapak ingin persiapkan untuk anak-anak agar bisa lebih cakap pengalamannya dalam organisasi. Nah, itu tadi kalau dari Bapak. Kalau untuk anak-anak kira-kira ide apa yang sudah terpikirkan oleh Pak Nurudin? Ya pada selain untuk diri saya sendiri, saya juga merencanakan, ide-ide untuk, yang sasarannya ke anak-anak begitu ya. Kalau untuk anak-anak mungkin sama lah, mungkin saya juga berencana untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan gitu. Mungkin saya bisa, mengajukan proposal ke sekolah untuk mengundang, atau bekerja sama dengan, lembaga-lembaga pelatihan kepemimpinan begitu yang bisa dilakukan untuk ya organisasi-organisasi sekelas anak-anak lah gitu, Pak. Eee, Mereka kan punya banyak apa, pengalaman di bidang itu mungkin ini sangat membantu mungkin ya, Pak, ya? Wah, bagus itu Pak Nurdin. Eh, Kira-kira nih, selain itu apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk anak-anak?
Saya terpikir sih kemarin karena ini kan OSIS ini kita sudah banyak meluluskan generasi-generasi kita dan rata-rata kakak-kakak alumni itu kan mereka juga sekarang sedang kuliah. Kemudian ada kemarin saya sempat ketemu dengan si Raffi itu Pak, dia kan kuliah di Unri itu, dia sekarang jadi apa kalau nggak salah wakil ketua badan eksekutif gitu Pak. Jadi dia Ya. memang di kampus memang aktif, juga kemarin saya bincang-bincang, banyak teman-teman yang punya pengalaman seperti itu. Jadi mungkin saya nanti akan melakukan inventarisir beberapa alumni yang yang memang punya pengalaman di bidang itu gitu Pak. Jadi mereka yang aktif di kampus, di BEM atau di organisasi lain, mungkin nanti mereka bisa kita undang ya Pak. Kita buat kegiatan, kemudian mereka diundang ke sekolah untuk memberikan ilmu atau berbagi pengalaman terkait dengan itu, atau nanti mungkin bisa kita kemas dalam kegiatan upgrading atau permainan outbound gitu. Ini kan menarik mungkin ya Pak ya. Ya, menarik dan sangat luar biasa itu ide dan rencana yang Iya, iya. akan Bapak lakukan. Eh, Kira-kira nih kapan bisa Bapak memulainya ide-ide dari yang Bapak rencanakan itu? Nah, kalau waktu sih kalau cuman untuk literasi atau mencari video-video inspirasi terkait dengan kepemimpinan dan leadership mungkin bisa saya mulai lah Pak. Habis lah ini pun bisa saya nanti coba akan saya cari literasi-literasi atau video-video ilustrasi yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau untuk pelatihan dan rencana terkait dengan alumni, mungkin saya akan mematangkan schedule-nya secepatnya Pak. Mudah-mudahan kalau bisa sih minggu depan saya sudah bisa mendapat gambaran yang lebih pasti terkait dengan rencana ini Pak. Luar biasa Pak Nurdin. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Kalau Bapak berkenan, ya, kita bisa berbincang-bincang kembali nanti jika schedule yang sudah Bapak Nurudin rencanakan itu terselesai. Oh siap siap, itu pasti Pak. Nanti kalau memang perencanaan ini terkait dengan rencana-rencana ini schedule-nya sudah saya buat, saya matangkan. Insya Allah nanti saya akan temui Bapak, mohon izin ya Pak ya kalau boleh. Nanti saya akan berbincang-bincang lagi terkait dengan ini. Mudah-mudahan nanti bisa dimatangkan secara dan ditindaklanjuti secepatnya Pak, begitu Pak. Iya, 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 ya. Berarti ini sudah ada benang merahnya nih dari pembicaraan kita ini. Ya terima Kalau kasih. boleh saya tahu bagaimana perasaan nih Pak Nurdin saat ini setelah uh, pembicaraan kita ini. Wah, kalau tadi sebelum bincang-bincang sama Bapak ini rasanya kepala saya berdenyut-denyut, pusing begitu Pak. Rasanya kok kayak mau runtuh saja langit ini Pak. Cuman kayaknya hujan malam ini juga membawa manfaat Pak. Hilang semuanya setelah saya bincang-bincang sama Pak. Perasaan jadi lega begitu Pak. Mudah-mudahan lah nanti mohon doa dari Bapak, dukungan juga. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan tadi bisa segera saya laksanakan begitu Pak. Amin, amin, amin. Ya Baik, Pak. baik Pak Nurdin. Ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan penguatan bagi Bapak. Iya, siap, siap Pak Dek. Terima kasih banyak Pak Dek. Ini saya mohon maaf loh Pak Dek karena malam-malam sudah mengganggu waktu Bapak. Iya, iya. Udah Bapak banyak masalah, saya tambah lagi dengan cerita-cerita seperti ini. Mudah-mudahan Bapak nggak bosan lah itu untuk memberikan penguatan-penguatan, pencerahan kalau saya ajak cerita-cerita lagi nanti Pak suatu saat Pak. Nggak apa-apa Pak, saya siap Pak, siap, siap. Oke, siap, siap. Nanti, Yalah. Yalah nanti kalau bisa. gitu saya Ya. mohon izin dulu Pak Dek. Ini terima kasih banyak. Hujannya juga masih deras banget ini. Mudah-mudahan nanti masalah-masalah saya ikut hanyut bersama air-air itu Pak Dek. Nah, biar sama Iya. sama. Terima Ya, kasih banyak Pak makasih Dek. sama. Ya, Ya, terima sama-sama kasih Pak, banyak Pak Dek. sama-sama. Izin dulu ya Pak Dek ya. Yuk, Ya Pak Dek. yuk, Terima yuk, kasih yuk, Pak yuk, Dek. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Belum salam, sebentar. Nih. Oh, Pak Ade. Silakan masuk Ya, Pak Ade. Waduh, tumben ya, sekali nih kok. ya. Sore-sore Terima datang ke kasih Pak. rumah. Terima kasih, terima Iya, kasih. biasanya kalau mau ke rumah telepon dulu atau paling nggak ngabari via WA. Ini kok langsung nongol-nongol aja di Iya. depan pintu ya kan. Pantas aja dari tadi kok depan rumah ini suara burung nih ribut aja kayaknya. Memang Iya. sebagai tanda akan datang
tamu agung kayaknya. Silakan aja masuk-masuk Pak Ade, silakan duduk Pak Ade. Biasa aja, Pak. Waduh, Ya, mohon maaf terima nih kasih, Pak. berantakan Terima ini. Ya, kasih, terima silakan. Ya, kasih. silakan duduk-duduk. Waduh. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Alhamdulillah, sehat? alhamdulillah sehat. Jadi tadi dari rumah langsung ke sini. Iya nih, Pak. Dari rumah langsung ke sini karena ada Waduh, saya merasa, perlu gitu. iya merasa teristimewa ini. Tapi kalau dilihat-lihat loh, ini Pak Ade ini wajahnya kok kayak nggak seperti biasa ini, kayak menyimpan apa gitu, apa yang mau diceritakan. Sebenarnya tidak terlalu penting, Pak Nudin. Hmm. Tapi saya ingin eh, curhat atau ingin berbicara sesuatu yang dengan Bapak nih berkaitan dengan ya urusan sekolah lah, urusan belajar, maklum lah anak-anak Oh, gitu. alah, kirain urusan apa begitu toh Pak Ade, Pak Ade. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan pencerahan ya, atau pembicaraan kita ini bisa memberikan pencerahan. Namun kalau saya boleh tahu, dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini kira-kira apa yang ingin Pak Ade dapatkan? Eh, saya ingin mencari ide-ide baru, Pak. Mm-mm, Ide-ide baru saat saya memberikan materi pembelajaran di kelas itu. mm-mm, Selama ini saya lihat sepertinya motivasi dan semangat belajar siswa di kelas saya itu sangat rendah, Pak. hmm. Padahal saya ingin di kelas saya itu semangat dan antusias belajarnya seperti hal-halnya kelas yang lain. Oh gitu. Jadi Pak Ade ingin menemukan ide-ide atau cara-cara dalam mengajar yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar di kelas gitu ya Pak? Iya benar, Pak. Nah, terus apakah Pak Ade bisa mendeskripsikan atau menceritakan lebih jauh suasana pembelajaran yang Pak Ade inginkan itu yang seperti apa? Eh, Gimana ya, Pak? Saya ingin sekali siswa saya itu antusias dalam belajar, semangat, dan semuanya berpartisipasi saat diberikan tugas. Seperti kelasnya Bu Siti itu, Terus Pak, seperti kelasnya di Bu mana Siti. siswanya, iya, siswanya sangat aktif dan kreatif dalam pembelajaran di kelas. Itu yang saya lihat, Pak. Oh gitu. Jadi selain siswanya aktif dan kreatif dalam pembelajaran di kelas, kira-kira menurut Pak Ade apalagi yang berbeda dari kelas yang tadi Pak Ade banding-bandingkan dengan kelasnya Bu Siti begitu? Apa ya? Eh, Mungkin dari Bu Sitinya, Pak. Hmm. Yang saya lihat selain menggunakan buku paket sebagai sumber belajarnya, saya sering melihat kalau Bu Siti itu mm, menyampaikan materi pembelajarannya itu Hmm. kadang ada dalam bentuk video, slide, Hmm. slide PowerPoint, dan Hmm. gambar-gambar animasi. Pokoknya bervariasi dan kreatif lah saya lihat, Pak. Hmm. Lantas bagaimana dengan kelas Pak Ade sendiri? Maksudnya ketika Pak Ade mengajar begitu di kelas begitu. Itulah, Pak. Kalau saya selama ini selalu menggunakan buku paket sebagai sumber belajarnya. Hmm. Kira-kira menurut Pak Ade uh, apa benar ini yang kemudian membedakan motivasi dan semangat belajar siswa Pak Ade itu dengan siswanya Bu Siti kalau dibandingkan dengan kelasnya Bu Siti begitu? Setelah saya pikir-pikir dan saya nilai, mungkin ya bisa jadi kok, Pak. Karena ya saya berpikir kenapa kelas Bu Siti itu bisa heboh, bisa enak belajarnya, siswanya motivasinya lebih besar gitu. Mungkin bisa Hmm, jadi ya, Pak. ya ya. Jadi kalau kalau kita lihat berarti permasalahan motivasi dan semangat belajar siswa kelas Pak Ade tadi bisa jadi dipengaruhi oleh media pembelajaran yang Pak Ade gunakan ya. Iya, benar, Pak, benar. Hmm, kalau begitu eh, kira-kira Pak Ade punya ide nggak apa yang akan Pak Ade lakukan dalam pembelajaran nanti supaya motivasi dan semangat anak-anak itu bisa lebih baik begitu?
Mungkin saya juga akan mencoba nih Pak, membuat media pembelajaran lebih variatif lagi, ya dengan memanfaatkan teknologi misalnya Pak. Wah, pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi itu bagus Pak Ade. Apalagi sekarang zamannya memang zaman teknologi dan informasi ya. Nah, Iya Pak. teknologi yang seperti apa yang ada yang Pak Ade bayangkan? Ya mungkin salah satunya teknologi dalam pembuatan video pembelajaran, Mm-mm, media-media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, mm-mm. dan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya mungkin seperti itu Pak Nudin. Oh, mantul betul, mantap betul. Ternyata Pak Ade ini cakep di dalam teknologi Wah, rupanya ya kan. sedikit aja Pak Nudin, biar Eh, biar tidak dibilang gaptek gitu loh. betul 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 betul. Sekarang memang harus begitu Pak Ade. Iya. Kalau untuk memulai ide yang tadi Pak Ade rencanakan itu, kira-kira apalah yang akan Pak Ade lakukan? Mungkin selain mencari literatur secara online, Heeh. saya juga akan mencoba melihat tutorial-tutorial tentang cara-cara pembuatan media Oh iya itu pembelajaran kan banyak itu Pak eh, Ade ya. yang lebih kreatif dan lebih menarik. Mungkin itu, Oh Pak. iya betul betul betul. Terus mungkin ada teman yang lain gitu atau siapalah yang kira-kira bisa membantu menjalankan rencana Pak Ade nanti. Kalau itu saya rasa ada, Pak. Ya. Dan saya yakin Mm-mm. ada dan bisa membantu. Nanti Mm-mm. saya akan bertanya dengan Pak Kanpa, Pak, karena Oh beliau iya. kan Oh iya itu ya sangat ahlinya. ahli Iya. di bidang IT di sekolah Iya kita, Pak. betul betul betul. Iya iya Pak Ade Ah. iya iya. Nah, mudah-mudahan Pak Ade dapat mewujudkan ide-idenya itu untuk tujuan pembelajaran di kelas Pak Ade. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan rencana itu bisa dimulai, Pak Ade? Insya Allah secepatnya, Pak. Saya akan memulainya dalam minggu ini, Pak Nudin. Wah, bagus Pak Ade. Ya, selamat Pak Ade. Mudah-mudahan ide yang Pak Ade rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik dan saya tunggu nih mudah-mudahan minggu depan sudah ada progres yang lebih Amin, kelihatan. amin. Nanti Amin. mungkin Iya, kita Pak. bisa Iya, Pak. bicarakan Terima ini kasih, Pak. kembali begitu untuk pemantapan gitu kan Pak Ade. Iya. Eh, Iya, ya. kira-kira Mudah-mudahan, Pak. gimana sekarang Pak Ade? Setelah kita bincang-bincang ini, apa perasaan Pak Ade nih? Kalau saya boleh tahu, wajahnya kayaknya udah mulai ini nih, udah mulai cerah dibandingkan dengan yang tadi kayaknya. Iya, Pak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Pak Nurdin nih. Iya, Setelah setelah apa pembicaraan kita nih, saya merasa senang, merasa mm, plong. Bahkan alhamdulillah. percaya diri saya semakin bertambah Ah, tinggi gitu, syukurlah Pak. kalau begitu. Ya, Ya, ya. Syukurlah kalau begitu Pak Ade. Wah, ya kita ini alhamdulillah Pak. ngobrol-ngobrol Terima terus kasih. dari tadi sampai lupa ini saya. Mana kopinya tadi kok belum dikeluarkan ya? Sebentar saya ambilkan kopi dulu Pak Ade ini Pak Ade. Iya, terima Ya, kasih Pak. ya Oke sebentar ya, Pak Pak. Ade ya. Ya, Oke Pak boleh, Ade, Pak. Boleh, sebentar boleh, saya Pak. masuk sebentar Pak Boleh, Ade. Ya Pak Ade. boleh, Pak.